Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya guys. Salam Hunter Pusaka. Sore ini saya dapat undangan dari saudara saya sesama pecinta Tosan Haji di Lumajang. Namanya Mas Guntur Said. Ikuti terus video saya. Saya Vicky Wijaya di channel Galeri Pusaka Vicky Wijaya. Jangan lupa subscribe sama komennya guys. Terima kasih, rahayu. Halo guys, rahayu, rahayu, rahayu. Mungkin bentar lagi saya ingin mereview beberapa pusaka koleksinya Mas Guntur ini. Ini juga sahabat saudara saya guys. Ini sama dengan saya. Mas Guntur, beliau ini juga sering hunter ke desa-desa. Bahkan hampir tiap hari Mas Guntur ya. Setiap hari, setiap malam. Setiap malam, setiap hari. Nah, sih Mas Guntur tak nyopot jaket sih. Aduh, sumuke. Ini dari mana saja ini, Mas? Tadi saya sempat hunter ke daerah Tempe, Mas. Ya. Tapi ya belum dapat barang, belum berjodoh. Ya, mungkin belum rezekinya. Belum rezeki. Ntar lagi ada rezekinya ini. Ada rezekinya ya. Ya. Nah, ini Mas Guntur tadi keliling. Ya, alhamdulillah satu hari ini saya lagi ke perdesaan. Ya, dapat pusaka walaupun namanya itu ada. Ada ya. Nah, jadi pusaka itu kembali lagi guys, jodoh-jodohan. Nah, mungkin bentar lagi saya sama Mas Guntur ingin lihat koleksinya Mas Guntur ini. Ya. Sama sharing Mas, biar tambah ilmu lah. Ya. Yang muda-muda ini ditambahi ilmu lah Mas. Ini kan pusaka saya ya jelek-jelek sebetulnya, tapi ya tidak apa-apa, sekedar untuk apa ya? Sharing pemahaman. Sharing pemahaman. Tapi Mas Guntur punya pusaka satu yang super guys. Saya sendiri suka. Nah, beliau dulu saya pameran di Solo, berangkat bersama beliau. Ya. Tahun kemarin ya Mas Guntur ya. Kita berangkat cari rezeki bareng. Ada satu pusaka yang sangat fenomenal di tempatnya Mas Guntur. Nah, waktu itu di Museum Solo pameran tahun kemarin itu saya tahu sendiri karena meja kita bersamaan guys. Bersama. Datangnya ya berdua. Datangnya berdua. Itu sampai ditawar harga yang sangat fantastis guys. Tapi saya heran kenapa tidak dikasih sama Mas Guntur ini pusakanya. Ya sangat sayang Mas. Sangat sayang ya. Iya. Tapi memang pusakanya saya akui jos. Ya mungkin kita langsung awali Mas Guntur. Siap. Beberapa pusaka dari monggo terserah Mas Guntur, saya ngikut yang mana yang bisa dibuat sharing di channel kami Mas. Monggo. Ini baru saja saya tuh mendapatkan pusaka ya. Kalau kata orang sih pusaka Sumbro. Oh iya. Dapat dua pusaka tadi. Dua pusaka ya Mas Guntur ya. Pusakanya sama apa itu? Sama Madura. Jadi ini dua pusaka ini dari perdesaannya biasalah, pusaka-pusaka perdesaannya seperti ini nih. Kondisinya belum terawat dan biasanya itu kalau perdesaan cuman ditayo, setelah ditayo ya ditaruh, udah gitu aja. Tapi ini pusaka ini memang tuahnya itu sangat bagus Mas. Iya. Boleh saya lihat Mas ya? Ini guys, pusaka yang didapat Mas Guntur hari ini keliling dari desa. Coba kita lihat guys ya, kita review. Ini guys.
Ini pusaka lokasian bener ini guys, belum dicuci warangan ya Mas Guntur ya. Ya memang udah putih semua itu. Di putih ini pusakanya, kelihatan di kamera guys ya. Lokasian Mambu Deso. Nah, ini langsung saja dari Mas Guntur dulu. Monggo Mas, dibabar, direview ini pusakanya Mas. Iya. Pijetan kayaknya Mas ya. Ini Abu Sumbro Mas. Terus biasanya kalau di perdesaan itu dinamakan keris sajen. Biasanya ini dipercaya untuk keselamatan dan ketentraman, juga kerezekian. Untuk pamor Mas ya, pamor mili, banyu mili ya Mas ya. Oh iya. Ini barang masih utuh. Ya biasa pusaka perdesaannya seperti ini nih, bukan kayak pusaka perkotaan. Iya. Ya seperti ini. Jadi sangat sederhana, tapi di desa itu kayaknya itu milih tuahnya Mas. Itu. Iya. Ya kadang-kala ya di perdesaan ada yang dimaharkan, ada yang tidak dimaharkan. Ada yang tidak dimaharkan. Iya. Saya juga dari pengalaman hunter ke desa-desa kadang ada yang susah untuk keluar karena memang keris itu diagem kalau di desa guys. Jadi memang difungsikan secara esoterinya, tuahnya itu sangat digunakan sama orang desa. Berbeda dengan orang perkotaan yang kadang cuma sekedar dikoleksi tapi tidak difungsikan. Nah ini masuk era Mojopahit Mas ya? Era Mojopahit. Jadi tua itu. Jadi keris kayak gini ini saya juga pernah dapat Mas Guntur dulu yang punya juga sesepuh malah. Ini terkenal ampuh memang ya keris-keris Mojopahit, apalagi keris pijetan. Jadi empunya juga tidak sembarangan dalam hal pembuatan. Kalau orang-orang nyebut sekarang sih ini kan pusakanya orang tani ya. Orang tani kadang-kadang gitu. Makanya enggak, kita itu kan kalau kita itu menyifati ini pertanian ya udah di pertanian. Kalau kita itu dibuat untuk sesajen atau kita itu memberi keselamatan pada pusaka yang lain ya bisa juga. Kadang-kadang dibuat tindih juga bisa ini Mas. Bisa, makanya pusaka seperti ini kan dinamakan pusaka keris sajen. Sebetulnya ada dua ini Mas. Ada jodohnya. Ya. Laki-laki dan perempuan. Ini kebetulan yang perempuan. Coba kita lihat faksinya Mas ya. Lah, guys, faksinya pelintir. Ya di sini kan. Ini yang unik Mas Guntur. Bagian sininya ini kan bolong. Iya. Ya. Ini faksinya pelintir. Bisa dilihat guys ya. Loh, ini unik guys. Jarang, biasanya faksinya biasa lurus-lurus. Ini pelintir, ini pasti ada filosofi tersendiri. Ya Mas Guntur ya. Kalau menurut orang perdesaan sih kadang ini kan dulu pusaka dibuat pianten. Ya punyanya gini, temunya gini, ya belinya ya ini untuk maharin. Kalau untuk perdesaan itu kan, kalau untuk filosofi itu biasanya ini kan kalau orang niat buruk itu gak terjadi. Tidak terjadi ya. Makanya kan sang empu itu membuatnya kan faksinya melintir. Iya. Dikembalikan ulang lah. Ada orang niat buruk akan kena dampak buruk. Dampak buruknya. Kualat kalau kata orang Jawa itu kualat guys. Jadi kalau orang jelek sama orang, syirik sama orang, insya Allah ya nanti ada balasannya tersendiri. Mungkin doa dari harapan sang empu seperti itu Mas. Iya. Ini bagus filosofinya. Ini kan pusaka ini perlu dirawat ya Mas. Dicuci, terus dikasih hias-hiasan yang bagus. Saya suka ini Mas pusakanya terus terang. Meskipun sederhana ini suka saya. Iya. Ya pusaka ageman istri saya juga sombro loh Mas. Yang saya pakai sama istri saya ketika nikah itu juga sombro yang saya sengkelitkan ke istri saya. Ini tidak bisa dianggap remeh guys, pusaka yang sederhana gini. Ya kalau mengikuti pangsa pasar dagang di perkerisan mungkin pamor, biar miring ini. Tapi kalau ngomong esoteri itu tergantung kemantapan hati. Ya Mas Guntur ya. Iya.
Oke, ini ngomong-ngomong boleh ngobrol sedikit dulu Mas Guntur ya? Siap. Ini saya mau ada yang mau saya tanyakan Mas Guntur, ini terkait sharing pemahaman juga pengalaman di lapangan. Jadi Mas Guntur ini juga salah satu senior juga di Lumajang, ya hunter keris juga. Dari pengalaman Mas Guntur beberapa tahun ini bermain keris, cari keris di lokasian di desa-desa, apa benar keris yang berpamor bagus atau berisoteri bagus bisa dikatakan kalau kita nyebutnya di secara umum keris kelas itu, apa benar keris kelas itu hanya dipegang orang yang kelas juga? Maksudnya dalam artian orang kelas itu orang yang punya jabatan, misalnya ini keris ini bekasnya bupati, bekasnya DPR, bekasnya kepala desa. Apa benar seperti itu kira-kira? Belum tentu Mas. Soalnya di sebuah tosan aji ini biasanya itu keris yang bagus itu memilih orang tertentu gitu. Tinggal orang ini mempunyai sifat keburukan atau sifat kebaikan. Yang mana sih keris yang bagus masa ada di orang yang buruk? Iya. Seperti kerisnya Ken Arok dulu kan gitu. Nah di sini belum gak mesti apa, nggak mesti keris yang bagus ada di orang kaya, keris yang jelek ada di orang miskin, gak bagus gitu. Terkadang saya sendiri ini dulu aku sendiri ya pernah mendapatkan sebuah bilah keris, malah keris tersebut dapatnya dari orang miskin Mas. Orang biasa ya, orang biasa-biasa. Orang biasa. Lama kelamaan orang ini ya ekonominya lambat tahun dia ada perubahan di sana gitu. Mungkin keris yang dinamakan keris pilih itu mungkin keris seperti itu gitu. Pamornya ya orang tersebut ya ada sih pamor-pamor yang bagus, dan aku memilihnya itu milih di bedoknya Mas. Ambil bedoknya. Iya, karena apa? Di bedok itu kan saya sendiri kan dulu itu kan tidak ada ya pusaka tindih. Iya. Otomatis kalau pusaka tindih ini walaupun tidak banyak pusaka di sini kan bisa menindih pada diri kita sendiri. Kadang ngundang pusaka yang lain ya Mas. Pusaka yang lain, kadang emosi kita ini bisa teredam, lebih stabil. Itu pusaka tindih itu di situ Mas. Pendingin ya, penetral namanya. Jadi, tindih. Bukan penetral di ini aja, di sebuah pusaka, di orangnya pun sebagai keseimbangan spiritual, emosional itu tadi Mas. Dan satu lagi Mas Diki. Iya. Ini kan kalau orang-orang mempunyai sebuah pusaka ya dan mempunyai piantel yang bagus, pasti tutur bahasanya itu sangat ramah tamah. Iya, betul. Karena itu lebih mendahulukan pikiran dan hati. Benar. Ya guys ya, jadi saya sangat setuju dengan pengalaman Mas Guntur. Ya hampir sama lah guys dari pengalaman saya. Saya beberapa tahun yang lalu, sekitar 3 tahun 4 tahun yang lalu guys, itu pernah mendapat pusaka yang sangat super di bumi Banyuwangi. Nah pusakanya itu Luk 13 berpamor belarak sineret, atasnya pamornya ganggang kanjut. Nah pusaka itu kan sudah terkenal berpamor miring, jadi sudah sangat tinggi filosofinya. Itu dipegang oleh cuma sekedar seorang petani guys, petani yang sangat sederhana kehidupannya. Jadi kadang di desa ini juga ada pusaka istimewa bagus ada. Karena pusaka itu tadi menurut saya pribadi tidak bisa dipastikan orang yang mempunyai jabatan tinggi, orang yang kaya memiliki pusaka yang bagus. Karena dalam segi kehidupan, dalam proses kehidupan itu berputar. Ada kalanya orang di atas, ada kalanya orang di bawah. Ya, itu kan kata orang Jawa kan seperti itu, Mas. Itu kan putaran apa? Putaran kehidupan. Sebelum kita lahir ke dunia namanya apa? Namanya rezeki, jodoh, apalagi mati. Itu sudah dicatat oleh ilahi. Jadi kita tidak bisa mengejudge, kalau pusaka orang desa pasti jelek, tidak bisa.
Karena saya beberapa kali menemukan pusaka-pusaka bagus juga dari desa malahan. Gitu. Karena itu tadi, kadang pusaka ini pemilih tergantung tingkat spiritual seseorang. Dikembalikan lagi ke ilmu Jawa, semakin orang itu berisi, semakin orang itu spiritualnya tinggi, pasti semakin tunduk. Beras, padi semakin berisi itu semakin menunduk, guys. Jadi biasanya orangnya itu lebih kalem. Katanya Mas Guntur tadi lebih ramah tamah. Bahasanya andap asor kata orang Jawa, saling menghormati. Jadi nggak ada keistimewaan di dalam. Nggak ada keistimewaan, sepertinya seperti itu. Seperti semua data. itu nggak ada piander, Mas. Nggak ada piander. Jadi itu tadi. Terus ya itu tadi, kita contohkan kadang anaknya kiai besar, punya anak 4, nggak semuanya jadi kiai. Kadang ada satu yang melewat nggak jadi apa-apa. Kadang ada anaknya orang desa, guys, anaknya cuma sekedar orang tukang becak. Tapi ketika dia bersungguh-sungguh menuntut ilmu, belajar, dia menjadi dokter, menjadi profesor, menjadi orang yang bermanfaat di masyarakat. Nah, berarti kan nasab keturunan itu tidak pasti. Garis nasib, garis pencapaian spiritual itu dicapai dari orangnya sendiri. Iya. Kan gitu Mas Guntur ya? Iya. Nah, terus saya ini Mas Guntur, ya aslinya saya juga kepingin tahu ini, kepingin mereview pusakanya Mas Guntur yang paling istimewa ini, guys. Ini Nah, bukan istimewa lah, biasa. ya, tapi saya suka juga ini, guys. Ya. Ini pusaka ini menurut saya memang pusaka yang sangat langka. Terus yang kedua, filosofinya pasti sangat bagus. Secara esoteri, filosofi, barang langka dan original tus. Monggo Mas Guntur. Ini kemana-mana menemani saya terus, Mas. Jadi pusaka ini namanya Bedok Jalak Budo. Bedok Jalak Budo ini estimasinya itu Singosari. Singosari, Mas ya. Saya coba buka, Mas ya. Monggo. Yang bisa. Ini guys. Ini bisa dilihat ini pusakanya. Ini pusaka Bedok Jalak Budo era Singosari, guys. Ini yang asli, guys. Besinya sangat bagus. Dan partikel besinya bagus. Nah, ini saya babar sedikit Mas Guntur ya. Tapi masalah pusaka ini untuk di pasaran, pasar dagang sangat banyak tiruannya Betok, guys. Nah, untuk teman-temanku, saudaraku sekalian, saya ada di Indonesia, pecinta Tosanaji, harus hati-hati kalau membeli pusaka Betok karena sangat banyak replikanya, gitu Mas Guntur ya. Iya. Tapi untuk yang asli, guys, memang saya yakin Betok tidak ada yang murah, guys. Iya. Nilai mas kawinnya, kenapa tidak ada murah? Ini umur berapa ratus tahun, guys? Mungkin hampir 1000 tahun ini pusaka ini. Ribuan tahun karena zamannya zaman Kabudan. Dan ini masih ada, tergolong terawat, tergolong utuh loh Betok seperti ini. Ya. Nah, ini tergolong utuh. Jadi kalau ada Betok, kalau sudah asli, ya ini contohnya. Salah satu contoh Betok yang asli tus itu ini. Kita lihat karakter bersihnya sudah beda. Bahkan, nah ini hawanya aja sudah beda, guys. Hawanya sudah beda. Kalau pusaka ini asli, ini memang terawat, masuk pusaka ageman. Nah, mungkin ini yang pembabaran lebih detail. Ini saya minta tolong ke Mas Guntur karena ini juga agemannya Mas Guntur, guys. Ya kalau pemahaman umum, ini Betok sebagai tindihnya pusaka, peredam itu. Ini Mas Guntur, monggo. Nah. Sebetulnya di Bedok ini kan kalau di Pamur yang nggak ada ya Mas ya. Terus di besi ini cuman membatu besi. Tapi saya sendiri ini mempunyai kesenangan, mempunyai rasa cinta pada sebuah bilah Bedok ini. Kenapa? Aku sendiri kan untuk memilih, hidup ini kan pilihan ya. Ya. Kalau aku memilih walaupun korosisnya seperti ini, tapi aku sendiri itu memilihnya itu tuahnya, Mas. Tuahnya ya, iya. Esoterinya ya. Dan partikel besinya ini
sangat jelas. Sangat jelas. Besinya yang membatu. Dan saya rasa itu untuk pembabaran di bedok ini kadangkala setiap orang membabarkan itu ada ada pengertian masing-masing, ada ada keterangan masing-masing itu. Iya. Kemanapun saya berada pasti bedok dibawa ya. Iya. Walaupun di Solo, walaupun di mana disengkelit Mas ya. Disengkelit. Karena kesayangan. Iya. Dan bedok ini mempunyai filosofi yang sangat bagus. Di lain itu dapur jalak Mas ya, bedok jalak budok. Selain itu bedok jalak budok ini bisa dibuat tindih, dalam artian ini bukan ditindihnya sebuah pusaka, tapi tindihnya pada orangnya juga. Ya. Satu, biar emosi kita itu tetap terkendali ya. Emosinya terkendali guys. Dua, biar pusaka yang beringat-beringat itu biar takluk sama bedok. Jadi pusaka yang keras-keras seperti pamor gubet, buntel mayat itu tidak ada pengaruh lah Mas ya. Tidak ada pengaruh ya. Iya. Kadang-kadang kan istilahnya megang pusaka apapun bisa kuat. Ya, sekarang kan memang kalau mempunyai anak kecil, pasti anak kecil itu lebih peka Mas, dari kita. Lebih peka. Karena anak kecil itu saya rasa itu dosa nggak ada Mas. Iya. Kita yang banyak dosanya. Yang banyak dosanya. Iya. Makanya kalau di sebuah pusaka ini kan saya sendiri kan kebutuhan juga ya Mas Guntur untuk pribadi kan ya. Secara emosional, spiritual ini betul untuk kebutuhannya Mas Guntur juga ya. Ya sebetulnya ya gitu, tapi ya ada sebuah orang itu kan nyifatin kenapa sih kok percaya pada pusaka? Bukan percaya. Tapi kan setidaknya kita hidup di dunia ini kan butuh pelantara Mas. Penunjang ya. Penunjang power semua lah. Semua iya. Karena saya rasa itu sebuah bila keris ini dulu Sangku itu membuatnya itu sebuah doa. Betul. Dulu itu tidak ada agama. Jadi agama kepercayaan. Iya. Jadi ya gimana ya? Ya berarti pusaka itu adalah sebuah doa harapan sang empu dan pemilik yang dituangkan dalam seni tempa besi ya. Biar menyatu pada sang pemiliknya. Terus untuk ini Mas Guntur, kalau boleh tahu ini apa ada kejadian di luar nalar atau kejadian yang sifatnya esoteri dari pusaka bedok ini? Ya sebetulnya kalau dibilang ada, saya datangnya tidak tahu dari mana ya Mas ya. Kalau dibilang dari bedok, nantinya aku sendiri kan bilangnya bahwa bedok ini segala-galanya. Iya. Tapi ya semuanya itu saya rasa itu ada baiknya. Saya percaya bedok ini mempunyai sebuah power ya. Dan power tersebut datangnya dari yang maha kuasa. Jadi dua-duanya ini kan manusia ini kan butuh pelantaranya. Tambahan doa juga Mas ya. Doa dari sang empu pembuatnya. Kalau di sini mau lihat-lihat mau merasakan dan juga kejadian di manusia ya sangat banyak Mas. Mungkin kita ceritakan satu aja enggak apa-apa Mas. Iya. Ini panjang nantinya ini. Iya. Iya benar. Jadi ya kalau ada keistimewaan di sebuah bilah keris, dari keris apa saja ya, itu satu yang yang mengistijabahi. Kalau kata para kiai itu ya gak ada lagi ya yang maha kuasa, pelantaranya melalui sebuah pusaka. Oh iya. Ini dulu seingat saya guys, di Solo ini pernah ditawar sangat harga fantastis. Ya. Ditawar harga berapa waktu itu Mas? Waktu itu pernah ditawar harga 35 juta. 35 juta guys ketoknya, dan Mas Guntur masih tetap tidak melepas. Percaya nggak percaya ya apa kata lah. Iya, tapi waktu itu kita menyaksikan lah, banyak teman-teman di Solo, ada teman-teman di Solo, tidak saya sebut namanya, juga menyaksikan waktu keris bedoknya Mas Guntur ditawar
sama salah satu kolektor waktu itu dari Jakarta ya Mas ya. Jakarta sama Surabaya. Karena gini, apa itu pusaka itu mencari sang tuannya itu pasti. Pasti kalau ada di tuannya yang tepat, pusaka ini tidak akan kemana-mana. Iya, betul. Kalau masih ada di bakul, muter terus Mas. Muter terus. Jadi ya gimana? Sesuai dengan kebutuhan. Tapi ya itu tadi guys, kayak saya dan Mas Guntur ini bakul keris, tapi kita juga pelestari. Nah, saya sendiri juga ada Mas Guntur beberapa pusaka yang tidak mungkin saya jual. Jadi ada 3 keris peninggalan dari Mbah Buyut saya, sama ada 2 keris yang saya dapat sendiri. Insya Allah juga tidak keluar. Nah, memang juga pusaka ini harus dilestarikan guys. Apalagi kalau sudah cocok menyatu sama sang pemiliknya, itu tidak mungkin kita keluarkan. Nah, seperti contohnya betoknya Mas Guntur ini, saya yakin ini pasti sudah menyatu dengan orangnya. Makanya pusaka ini tidak dengan mudah dikeluarkan sama Mas Guntur. Bahkan mungkin tidak mungkin dimaharkan. Nah, mungkin gitu Mas Guntur ya. Bukan sebuah nominal. Bukan sebuah nominal rupiah. Tapi carinya itu sangat langka. Iya, nyari 2 tahun lagi belum tentu dapat. Ini ada di saya sudah 6 tahunan Mas. 6 tahun ya Mas. Dan satunya itu dimaharin oleh saudara saya. Iya, Mas Guntur juga punya 2 waktu itu. Yang satu sudah dimahar sama customernya Mas Guntur. Iya, ada. Itu ya mewah lah. Mewah harganya ya. Kalau boleh tahu harga berapa Mas? Enggak apa-apa. Aduh, janganlah. Jangan ya. Enggak enak. Nantinya ini. Khawatir gitu ya, khawatir nanti ada salah paham. Iya, nanti orang. Kenapa sih kok bedok seperti ini harganya sangat mewah? Aku ya enggak tahu Mas. Itu. Iya, karena bedok ini cari sang tuannya. Iya. Betul. Jodoh-jodohan juga. Dan setiap pusaka pasti menyapa sang tuannya gitu. Iya. Pasti. Iya. Saya juga begitu ketika ada pelanggan saya yang tanya terus suka. Kadang mahar tidak menjadi masalah. Kalau sudah cocok pusaka itu dia sreg ke hati, berapapun pasti dia beli ketika dia mampu untuk membelinya. Mas Guntur ini tadi infonya kan katanya mau dimaharkan ini. Ini betoknya ini. Betok apa? Betok sombro. Betok sombronya ini. Ini kira-kira mau dimaharkan berapa ini Mas Guntur ke saya? Ini betoknya guys. Betok sombro. Iya, enggak apa-apa Mas. Buat oleh-oleh nanti. Iya, buat oleh-oleh ini. Biar jauh biar ada hasil jauh. Biar ada hasil. Berapa Mas Guntur maharnya ini? 650 aja Mas. 650 ya. Oh, waduh. Boleh saya nego dikit ini Mas Guntur? 500.000 boleh Mas Guntur? Aduh, gak boleh Mas. Gak boleh? Wah, 500.000 gak boleh guys. Ini 150 aja bukan masalah itunya sih. Aku kan dapatnya juga jauh. Dapatnya jauh dan medan tempurnya itu sangat ruwet. Sangat ruwet ya? Iya, saya juga mengalami cari pusaka di desa itu guys, gak gampang. Nggak mudah, kita masih jalan yang jauh, kadang jalannya rusak Mas Guntur ya. Belum lagi lobby, kadang keris tilam UP2 minta 15 juta. Karena apa? Ini dulu mbak saya tukar sawah sebahu kan. Seperti itu Mas Guntur ya. Tukar sapi sepasang. Kerisnya tilam UP pamor beras kuta. Yaitu kita harus negosiasi ya. Kalau berjodoh kita bisa membawa pulang seperti itu. Ya memang gitu ya. Dulu kan uang itu kan enggak ada ya. Yang ada lembu, sapi, tanah. Ya maklum aja. Maklum. Kalau di cross sama sekarang ya mahal. Memang mahal. Ya. Pusaka ini memang enggak ada pasaran nominal sebenarnya. Enggak ada. Kalau sudah mantap di hati itu insya Allah yang sanggup memahari ya dimahari. Jadi ini buat apa? Buat jodohnya yang di rumahnya. Oh iya, buat jodohnya sombro saya yang di rumah. Saya di rumah ada sombro juga guys. Saya juga ada betok. Suatu saat saya review di video saya. Iya. Ini 600.000 Mas Guntur ya, 450 ya? Janganlah, 650.000. 600 ya? Gimana? 600. Buat oleh-oleh ya. Deal ya? Deal. Oke, deal. Guys, ini dari rumahnya Mas Guntur, saya bisa membawa pulang pusaka betok sombro guys. Nah, ini Mojopahit, ini kesukaan saya ini guys. Oke. Biar ada berkah. Biar ada berkah Mas Guntur ya. Ini ya mungkin
dari kali ini Mas Guntur saya terima kasih sekali waktunya sudah boleh mampir, boleh mereview pusaka-pusaka agemannya Mas Guntur. Oh, ada pusaka yang istimewa di sini. Oh enggak, ini Mas Guntur memang seperti ini guys orangnya, merendah terus. Tapi ini jam terbangnya juga sudah tinggi, termasuk senior di perkerisan Lumajang. Mungkin dari saya sama Mas Guntur, kami mengucapkan mohon maaf guys untuk saudara-saudaraku semua di Indonesia kalau ada kurang lebih dari kata atau pemahaman penyampaian Tosanaji yang mungkin tidak sepaham. Mungkin itu dulu ya guys ya dari channel kami, channel Galeri Pusaka Vicky Wijaya dari Lumajang. Terima kasih sudah menonton video kami. Rahayu, 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 salam budaya.